Ketika malam menyapa di Hotel Angker Bandung, suasana mencekam segera menyelimuti kedatangan kami. Pencahayaan yang minim memperkuat aura misterius. Terlepas dari keramaian di luar, kami merasakan keheningan yang tak wajar. Suasana yang begitu sunyi membuat hati terasa berat. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Pengalaman seru di Hotel Angker di Bandung. Halo semuanya, izinkan saya untuk bercerita sejenak. Cerita ini adalah pengalaman pribadi saya yang terjadi cukup lama yang lalu di sebuah hotel di Bandung. Saya angkat cerita ini dari kisah nyata saya sendiri, meskipun sedikit dikemas untuk menambah kesan misteriusnya. Namun, hotel ini masih berdiri kokoh hingga sekarang, jadi untuk menghormati pemiliknya, saya mohon kepada semua yang penasaran untuk tetap menghargai hotel ini. Kisah ini dimulai ketika saya masih duduk di bangku SMP. Keluarga besar kami merencanakan menginap di Bandung karena ada acara pernikahan di keluarga kami. Karena hari itu adalah akhir pekan, jalanan menuju Bandung sangat padat. Kami tiba di hotel tempat menginap sekitar pukul 7 malam, dan dari awal memasuki gerbang hotel, suasana yang tercipta cukup mencekam karena pencahayaan yang kurang. Hotel ini terdiri dari 2 gedung utama. Gedung utama dengan 6 lantai dan gedung restoran yang terletak di belakang gedung utama. Om saya ternyata telah memesan 4 kamar untuk kami, dan kami ditempatkan di lantai 2, bagian sayap kanan hotel. Kamar saya berada tidak terlalu jauh dari tangga menuju lantai atas. Namun, ada satu kamar di sebelah kamar om saya yang terlihat gelap dan terkesan kosong. Mungkin sengaja tidak diberikan kepada kami atau sudah ditempati oleh tamu lain. Ketika malam sudah larut, kakak-kakak saya datang membawa makan malam. Mereka menaruh kotak nasi di kamar orang tua saya dan kemudian turun ke lobi untuk bermain kartu. Saya merasa sedikit aneh karena tidak ada tamu lain yang terlihat selain kami dan beberapa karyawan hotel yang mengenakan batik seragam. Karena bosan, saya dan 2 sepupu perempuan saya memutuskan untuk turut bermain kartu di lobi. Sekitar 1 jam bermain, adik sepupu saya meminta untuk ke kamar mandi. Saya dan sepupu lainnya menemaninya, dan saat itu dia merasa takut untuk pergi sendirian. Saya takut sendirian di kamar mandi. "Kak, tolong ikut," pintanya sambil menatap saya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Baiklah, saya juga ikut," sambil menemani. "Saya bisa ke kamar mandi juga," jawab saya sambil mencoba mengurangi ketegangan yang terasa di hotel itu. Kami membiarkan pintu kamar mandi sedikit terbuka karena takut, meskipun pintu kamar tetap terkunci. Setelah selesai, kami kembali ke lobi untuk bergabung dengan sepupu yang lain yang masih asyik menonton TV. Dia memutuskan untuk tidur dan tidak ikut turun ke lobi lagi. "Kak, kamu gak apa-apa sendirian di sini?" tanya sepupu saya yang sedang berada di kasur. "Aku baik-baik saja, gak usah khawatir," jawab saya mencoba menenangkan dia. Untuk mencapai lantai 1 dari kamar kami harus melewati tangga yang terpisah dari lantai 2 ke atas. Saya merasa tegang ketika melewati tangga itu. Dan tiba-tiba saya melihat bayangan putih dari sudut mata saya. Seorang wanita tampak berjalan ke lantai 3, mengenakan gaun putih dan menatap kami dengan tatapan kosong. Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa merasa detak jantung saya semakin cepat dan tidak beraturan. Sepupu saya yang sudah agak jauh di depan mulai menoleh ke arah saya. "Kak, ada apa?" tanyanya. "Oh, apa? Enggak, tidak apa-apa," jawab saya berusaha mempertahankan ketenangan. Saya berani melihat ke tangga itu lagi, tapi hanya melihat kibasan gaun putih yang menghilang. Saya mencoba berpikir positif. Mungkin ini tamu hotel yang baru saja menikah dan bermalam di sini.
Kami turun ke lobi untuk menyusul kakak-kakak saya yang sedang berada di luar merokok. Parkiran hotel terlihat sepi dengan hanya 6 mobil di sana. Kami melihat kakak-kakak saya sedang asyik bercanda di luar bersama karyawan hotel. Aneh ya, lantai 3 hanya ada 2 tamu, lantai 4 dan 5 kosong, dan di lantai 6 hanya 1 kamar yang terisi, ujar salah satu kakak saya. Saya melihat deretan jendela kamar di lantai 2. Beberapa terlihat ada yang nyala lampunya. Saya berasumsi bahwa kamar-kamar ini yang sedang ditempati. Namun, di lantai 3 hanya ada 2 kamar dengan jarak yang agak jauh satu sama lain. Dan lantai 4 serta 5 gelap tanpa cahaya. Hanya ada 1 lampu yang menyala di lantai 6. Bagaimana kalau kita cek semua lantai? Ajak kakak saya yang paling tua. Jangan aneh-aneh deh, Kak. Protes sepupu saya. Boleh juga tuh. Sekarang masih cukup waktu sebelum bola dimulai. Yuk kita coba. Jawab kakak saya. Kami akhirnya sepakat untuk menjelajahi hotel sebentar. Kami naik lift dan memencet semua lantai hingga ke lantai 6. Ketika pintu lift terbuka di lantai 2, kami masih bisa melihat lobi dari dalam lift dan melihat 2 kakak saya sedang berbincang-bincang dengan karyawan hotel. Kami lalu melanjutkan perjalanan ke lantai 3. Ketika pintu lift terbuka di lantai 3, kakak saya berkata, "Jaga lift ini ya, kami hanya akan melihat sebentar." "Kak, aku takut," rengek sepupu saya sambil menggenggam lengan saya erat. Kami melihat sebuah lorong pendek dari pintu lift. Dan di seberangnya terlihat pintu kamar 307. Kakak saya keluar sebentar untuk melihat keadaan, dan kami menunggu dengan cemas di dalam lift. Beberapa saat kemudian, kakak saya kembali dengan wajah pucat. "Astagfirullah," ucapnya sambil bergerak mendekati kami. "Keluar, cepat, jangan lihat ke belakang." Kami bingung dan ketakutan melihat reaksi kakak saya yang begitu keras. "Ada apa, Kak?" tanya saya dengan gemetar. Entah mengapa, ketika kami hampir sampai di pintu lift lagi, kakak saya terus mengucapkan istighfar dengan keras. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Keluar, cepat." Kami berada di lantai 2 hotel yang gelap gulita. Rasanya seperti ada yang mengikuti kami sepanjang jalan. Tubuhku gemetar, bulu kuduku merinding, dan jantungku berdegup kencang. Aku yakin sesuatu tidak beres di belakang kami, tetapi aku tak berani menoleh. Hanya melihat samar-samar dari sudut mata, aku melihat bayangan gaun putih berdiri mematung tepat di belakang kakak sepupuku. Persis seperti yang aku lihat sebelumnya di tangga menuju lantai 3. "Dedek, aku takut," rengek adik sepupuku yang benar-benar menangis kali ini. Kami berlari secepat kilat ke arah tangga. Lift tertutup dan hotel menjadi semakin gelap. "Terus kita gimana, dah?" ucapku dengan suara gemetar. "Emang ada apa, dah?" tanya adik sepupuku. Tanpa menjawab, udah menarik tanganku dan adik sepupuku. "Kita lewat tangga saja," katanya. Dedek tidak mau. "Dedek takut." "Udah, kamu tidak lihat, gelap banget," ujar adik sepupuku, menunjuk ke lorong yang gelap di seberang. Lorong menuju tangga cukup terang. "Kalian jalan di tengah." Aku dan kakak mengapit. "Kita lari sampai lantai 2, ujar Uda. "Lantai 2? Sahutku terkejut. "Tapi lantai 5 dan 4 gelap total." "Dah," kata kakak sepupuku. "Langsung ikut saja. Nurut. Di depan belok kiri, terus kiri lagi. Jangan melihat ke kanan atau ke belakang. Mengerti?" perintah Uda. Saat itu, yang kupikirkan adalah turun secepat mungkin dari lantai ini. Begitu pagi tiba, aku ingin pergi dari hotel ini. Sumpah, baru kali ini aku menginap di hotel super menyeramkan. "Udah, hitung sampai 3 dan kita lari. Jangan berhenti. Ikuti Uda. Kamu jagalah adik-adikmu di belakang," ujar Uda kepada kakak. Akhirnya,
Kami memutuskan mengikuti saran Uda. Setelah hitungan ketiga, kami berlari secepat yang kami bisa. Saat melintasi deretan kamar, terlihat salah satu kamar dengan wangi kemenyan yang kuat. Aku tidak mau memikirkan apa-apa. Yang penting berlari sambil bergandengan tangan dengan adik sepupuku. Mengikuti Uda. Benar saja, saat menuruni tangga lantai 5, semuanya gelap kecuali cahaya samar dari lorong lantai 6. Kami terus berlari. Aku sempat berpikir, jika lantai 5 saja gelap, lantai 4 lebih gelap lagi. Saat tiba di lantai 4, prediksiku benar. Lantai itu gelap gulita. Kami terus berlari turun tangga. Entah halusinasi atau rasa takut yang teramat sangat, di ujung anak tangga lantai 4 menuju lantai 3, aku melihat seorang anak kecil sedang jongkok, memegang kedua dengkulnya. Aku tidak berani menatapnya. Kami terus berlari hingga sampai di lantai 2. Syukur-syukur sudah sampai, ucap Uda, tersengal karena lelah. Kalian masuk kamar, segera, tambah Uda. Namun, sebelum kami melangkah ke arah kamar, kakak sepupuku muncul dari tangga utama. Kakak sepupuku, bukannya tadi dia berlari di belakang kami? Kenapa sekarang dia sudah ada dari lantai bawah? Kataku dalam hati. Aku, adik sepupuku, dan Uda saling memandang. Kapik ya? Makanya jangan lari-lari turun tangga. Naik lift saja. Siapa suruh kabur begitu saja? Ujarnya santai. Kamu kenapa di sini? Tanya Uda bingung. Aku naik lift tadi, langsung turun ke lantai 1. Dah, gak ngerti Uda kenapa terus istighfar. Pas nyampe bawah, ternyata mereka yang berdua bohongin kita. Dia gak naik ke atas, malah duduk di lobi sambil ngopi-ngopi main catur. Kata kakak sepupuku. Kami bertiga terdiam, memandang satu sama lain. Terus tadi yang di belakang kita siapa? Ujar kami serempak. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.